Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Begitu saya bawa ke Jakarta anak-anak ini, ternyata otaknya cerdas-cerdas. Belajar baca Al-Quran Bapak Ibu, 1 bulan itu paling lama udah lancar baca Al-Quran. Sehingga begitu tamat SMA, ada 3 santriwati dari Kupang saya kirim kuliah di mana? Bukan di Indonesia lagi, saya kirim kuliah ke Irak. Kerjasama dengan duta besar Irak di Al-Jami'ah Nu'man Abu Hanifah di Baghdad. Alhamdulillah, 2 hari yang lalu sudah pulang 3 orang dari Irak. Mereka sudah sarjana S1 LC Bakalaureus. Ada yang saya kirim ke Sudan. Subhanallah, berebutlah orang menyerahkan anaknya ke saya. Ratusan anak-anak itu ikut masuk Islam. Terciumlah dengan pendeta-pendeta di NTT. Ibu kalau buka di Google sampai sekarang, saya diteror, masih ada di Google bahasanya. Ustadz Nababan melakukan gerakan islamisasi di NTT. Judulnya buka di Google, islamisasi di NTT. Wah, saya diserang habis. Lu, ya, kamu datang lagi ke NTT, saya jadikan sate NTT. Kata pendeta-pendeta itu sama saya, diteror habis-habisan saya. Saya bilang, beta tidak takut. Beta tidak ada lakukan islamisasi. Itu orang-orang di sana, orang tua yang serahkan hanya kepada beta. Beta tidak ada aja mereka kepada Islam. Oh, dicari-cari mereka pesantren kita. Ketemu, mau dibakar nggak jadi. Alhamdulillah. Kenapa? Udah kita calling dulu polisi-polisi di sana yang muslim supaya dikawal segera pesantren kita itu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah segmentasi, ya, pembagian segmen. Kepada siapa kita berdakwah dengan cara ilmu? Kepada siapa kita berdakwah dengan bukti-bukti yang konkret? Orang-orang awam itu tidak perlu ilmu dia. Yang dia perlukan apa? Sembako, bagaimana perutnya bisa kenyang, airnya bisa jalan. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah, berhasil misi kita. Kan yang ketiga kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita diperintah oleh Allah berdakwah dengan cara apa? Dengan cara dialog, dengan cara debat. Kepada siapa kita debat? Kepada pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh agama di kalangan mereka. Itu tidak bisa dengan apa namanya sembako itu. Kita harus dengan dialog lintas agama. Dan itu yang kita lakukan selama ini. Kita bangun dialog lintas agama. Kita perkenalkan Islam itu seperti apa? Subhanallah. Terasa Islam itu rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau begitu kita menjabarkan, mempraktekkan dakwah ini, orang akan tersentuh, akan melihat kehebatan Islam itu. Makanya kalau dakwah itu, dia betul-betul bentuknya mengajak. Tidak boleh mengejek. Dakwah itu harus benar-benar membina. Tidak boleh menghina. Dakwah itu harus mengajar. Tidak boleh menghajar. Dakwah itu harus merangkul. Tidak boleh memukul. Betul? Kalau ini yang kita praktekkan, insya Allah dakwah kita, misi kita berhasil. Islam yang rahmatan lil alamin itu akan nyata. Dan orang akan menerima Islam itu apa adanya. Makanya kalau dakwah ini, Allah mengingatkan Nabi, kalau judulnya dakwah, sifatnya mengajak, itu harus betul-betul santun, sopan, lembut, berakhlak. Allah ingatkan Nabi, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan galidal qalbi lan faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad, sehingga engkau bisa berlemah lembut.
Seandainya engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, apa yang terjadi? Lan faddu min haulik, niscaya orang-orang yang kau dakwahi akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah. Jadi dakwah itu harus dengan santun, harus dengan lemah lembut. Ya seperti saya inilah. Ini saya lembut nih, Bu. Ya. Dan ini sudah paling lembut ini. Lembut yang dimaksud dalam ayat itu bukanlah harus lembut suaranya. Salah satunya lembut suara. Tapi substansinya adalah materi yang disampaikan itu harus mengena. Ya. Kalau soal penyampaian dengan intonasi yang agak suaranya tinggi, itu bergantung dari mana dia asalnya datang. Nah, saya ini orang Batak, ya, dulu suka makan anjing, wah, menggonggong terus itu, ya kan? Jadi ada dampaknya, dari makan anjing itu jadi galak dia suaranya. Tapi bagus juga, kalau nggak ada manfaatnya, alhamdulillah, ya. Yang penting substansi materinya itu tidak boleh provokatif, tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek orang lain. Saya pernah ceramah sama Habib. Saya usah sebutkan Habibnya. Ceramah Maulid. Kebetulan saya yang pertama ceramah. Yang kedua dia. Begitu saya selesai ceramah, saya tunggu ceramah yang kedua beliau. Sejak dari awal saya dengarkan ceramahnya, itu ceramahnya Masya Allah penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan cacian, hinaan, makian. Saya gemetar dengerin ceramahnya, kabur saya. Saya takut ada intel ditembak, kami semua ditanggung itu mati semua nanti. Dalam hati saya, ini Habib bukan berdakwah ini provokasi ini. Berdakwah itu tidak boleh seperti itu, ya. Dakwah, makanya judulnya dakwah. Dakwah itu mengajak, jangan mengejek. Oleh karena itu kalau mau marah-marah, ada salurannya. Mana salurannya? Sarana perjuangan itu boleh ibu catat itu. Sarana perjuangan dalam Islam itu ada 3. Ini penting ini, harus ibu catat ini. Sarana perjuangan dalam Islam itu ada 3. Ya, berapa Bu? 3. Yang pertama, sarananya lewat dakwah. Yang kedua, lewat hisbah. Hisbah itu nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, jihad. Jadi medan perjuangan itu, sarana perjuangan itu ada 3. Pertama dakwah, yang kedua hisbah, yang ketiga jihad. Cara pelaksanaan terapan dari 3 ini itu beda satu dengan yang lain. Kalau kita berjuang lewat dakwah, dakwah itu ada caranya, yaitu tadi harus lemah lembut, harus santun, harus sopan, tidak boleh kasar, tidak boleh menghina, tidak boleh provokatif. Kalau dia di kawasan dakwah, ada aturan mainnya. Yang kedua, hisbah. Oh, kalau hisbah ini nggak bisa pula lembut-lembut. Nah, hisbah ini memerlukan orang-orang yang galak ini, orang-orang yang keras. Kenapa? Karena wilayah perjuangannya di tempat-tempat maksiat, di diskotik, di bar, di tempat pelacuran, tempat perjudian. Dia berjuang di sana, melakukan apa? Nahi mungkar, mencegah orang kemungkaran. Itu apa bisa dengan lembut-lembut? Gak bisa. Itu memang galak di situ. Makanya kalau ada orang ceramah-ceramah di masjid, galak-galak, itu perlu diprotes. Ini bapak sebenarnya sedang dakwah atau hisbah ini? Nah ini, ibu kan tahu, jadi tahu dia menempatkan ini. Ini ustadz sedang dakwah atau hisbah ini? Harus pasti dulu ini. Kalau dakwah di masjid, nggak ada orang maksiat di sini, nggak ada orang melakukan kemungkaran di sini. Jadi bapak nggak boleh galak-galak di sini. Nah, yang boleh galak-galak itu di mana? Di sana tuh, mencaci, menghujat di sana boleh, di tempat-tempat pelacuran sana,
Ya, itu namanya hisbah. Ada tempatnya. Jihad lain lagi. Kalau yang namanya perang fisik, oh nggak bisa pidato-pidato kita di situ. Orang udah pakai bom, masa pidato lagi kita? Lewat kita di situ. Memang harus angkat senjata. Makanya Rasulullah itu contoh tauladan kepada kita. Nabi itu manusia paling lembut di muka bumi ini, paling santun, paling sopan, paling pengasih. Tapi Nabi Pak tidak kurang dari 17 kali perang angkat senjata Nabi. 17 kali. Di mana kelemah lembutan Nabi? Oh, karena dia diperangi. Dalam posisi orang diperangi, masa lembut-lembut kita? Kita wajib membela diri. Benar nggak, Bu? Jadi pandai kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada saatnya kita galak. Di mana? Di wilayah-wilayah tertentu. Tapi kalau kita kawasannya kawasan dakwah, itu ada metodenya, ada caranya. Kalau kita ingin berhasil, jelas Bapak Ibu. Saya amati di lapangan itu memang ya, yang dakwah jadi hisbah, yang hisbah jadi dakwah. Nah ini terjadi satu kesimpang siuran menurut hemat saya itu. Alhasil apa? Dakwah kita berada dalam sorotan, betul? Dakwah kita akhirnya berada dalam sorotan. Wah, radikal dalam sorotan. Ya mungkin orang yang menyoroti namanya orang non-muslim, wajar-wajar saja gitu kan. Tapi kita juga secara internal harus melakukan introspeksi diri, benar nggak? Karena manusia itu Pak Bu, siapapun dia, selagi bernama manusia dan punya nurani, manusia itu tidak suka dikasarin, betul? Manusia itu tidak suka dikasarin, Bu. Coba Ibu suka nggak dikasarin? Tidak ada satupun di antara kita yang suka dikasarin, betul? Nah itu tabiat manusia. Makanya Rasul-Rasul, Nabi-Nabi dulu, termasuk cara mereka berdakwah kepada penguasa-penguasa, itu tidak boleh dengan cara yang kasar. Coba lihat Musa. Ketika Musa diperintahkan Allah berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Allah? Ente tidak boleh kalah sama Fir'aun. Wa qul lahu qawlan layna. Katakan kepada Fir'aun perkataan yang lembut, perkataan yang santun. Kenapa? Penguasa itu kalau dikasarin, oh dia lebih galak dia dari kita. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan, dia punya segala-galanya. Dia punya uang, dia punya kekuasaan, dia punya senjata, dia punya tentara, dia punya polisi, dia punya jaksa, dia punya hakim, dia punya preman, dia punya semua. Kita lawan dia, kita yang konyol. Betul? Maka Nabi itu dilarang oleh Allah kasar kepada mereka. Wa qul lahu qawlan layyina. Katakan kepada mereka, kepada Fir'aun itu perkataan yang lunak, perkataan yang lembut, supaya engkau tidak diperangi sama Fir'aun. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu memberikan pedoman kepada kita itu luar biasa sebenarnya, ya. Tapi kadang-kadang kita banyak mengikuti kehidupan ini dengan hawa nafsu kita, ya. Makanya kita beragama ini tidak boleh tidak, kita harus kembali kepada pedoman yang sudah ada. Sebenarnya tidak perlu tinggi-tinggi amat ilmu kita. Dengan kita bisa membaca Al-Quran Arabnya, kemudian kita sedikit-sedikit pahamlah artinya. Kalau kurang paham banyak baca terjemahannya. Sebenarnya Al-Quran itu tidak rumit. Rumit gak Al-Quran itu? Hah? Susah gak Al-Quran? Karena di Quran itu lebih banyak ayat-ayat yang qat'i daripada yang dhanni. Qat'ul dalalah, dalil-dalil yang qat'i, yang sudah tegas, yang sudah pasti itu lebih banyak di Quran daripada yang belum jelas. Yang tidak jelas itu sedikit saja. Yang itu memerlukan penafsiran yang terlalu mendalam. Tapi kalau yang sudah pasti-pasti ini, setiap kita sudah bisa merefer kepada Al-Quran itu. Cuma kadang-kadang kita ini sudah terlanjur pengen bertaklid terus, ya Bu. Sudah keenakan kita bertaklid atau bertaklid. Islamnya ikut-ikutan. Ayo udahlah, ikut aja dah. Ikut aja si ustadz itu aja lah ikut. Jadi kita cenderung bermakmum terus. Semestinya kita belajar. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, menuntut ilmu syariat ini dalam Islam adalah fardu ain. Kalau ada di antara kita tidak bisa baca Al-Quran, kok santai-santai?
nggak merasa bersalah, nggak merasa berdosa. Padahal sebenarnya kalau ada orang Islam tidak bisa baca Al-Quran, dia berdosa. Kenapa? Karena mempelajari Al-Quran itu adalah fardu ain, wajib. Apa definisi wajib, Bu? Apa definisi wajib? Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Coba saya tanya, baca Quran wajib nggak? Belajar Quran wajib nggak? Wajib. Berarti kalau nggak belajar, dosa tidak? Dosa. Kalau ini disampaikan ulama-ulama kepada umat kita dari dulu, sebagaimana dosa meninggalkan sholat, dosa meninggalkan puasa, itu sama dosa meninggalkan membaca Al-Quran. Sama-sama fardu ain kok. Jelas Bapak Ibu? Jadi salah satu bentuk kerahmatan Islam itu apa tadi? Kita peduli terhadap keselamatan orang lain. Itu namanya dakwah. Kita dakwah kepada mereka. Ibu sudah dakwah belum? Ada tetangga ibu, teman, sahabat, sudah dakwah belum? Diajak mereka kepada Islam ini. Jangan sampai kita biarkan mereka. Dan nilainya, la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Hadis muttafaqun alaih. Barang siapa, ya, kalau lewat perantaraan kamu seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia masuk agama Islam, kata Nabi, nilainya itu pahalanya khairul laka minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik bagimu dari dunia dan segala isinya ini. Masya Allah. Kita punya rumah 1000 meter aja, kayak mana bahagianya? Ini dunia. Pernah terbayang kita punya dunia dan seisinya itu? Dengan mengislamkan satu orang saja itu subhanallah, dikasih Allah ganjaran yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa hanya bicara Islam rahmatan lil alamin. Implementasinya yang paling penting. Bagaimana kita peduli dan bagaimana cara kita mengenalkan Islam, berdakwah kepada mereka supaya misi kita berhasil. Ikuti pedoman dalam surat An-Nahl ayat 125 tadi. Insya Allah dengan cara-cara yang seperti ini, umat kita, umat yang lain akan memahami betapa Islam itu adalah agama yang kasih sayang, agama yang hak, agama yang benar. Ya, saya yakin dengan perantaran kita mereka akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu pengantar ceramah kita, kuliah 2 kita sudah 11 lewat 20 menit ya. Supaya ada waktu kita tanya jawab, saya tidak tutup, saya kembalikan dulu kepada guru kita. Tafadhol, silakan ibu-ibu dan bapak-bapak ingin bertanya. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana saya kan seorang pendidik ya, seorang dosen. Saya ingin juga gitu tertarik untuk menyampaikan dakwah di luar ilmu kampus kan, karena saya sekolah umum ya, bukan yang agama gitu. Pertanyaannya, saya sendiri kan masih kurang ilmu di dalam beragama ini gitu. Nah, kalau melihat itu adalah fardu ain, artinya saya harus gitu di dalam hidup saya untuk menyampaikan dakwah ini gitu. Dan bagaimana tadi untuk menerapkan yang surah An-Nahl 125 tadi gitu kepada lingkungan kita gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Jazakillah Bu. Ibu dosen mengajar apa? Saya ngajar di bidang ekonomi dan komunikasi. Di Al-Azhar ini? Oh bukan, di luar. Oh di luar, oke. Baik. Dakwah ini kewajiban bagi setiap pribadi muslim yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Kata Nabi, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah oleh kamu dari aku walau hanya 1 ayat, kata Nabi. Betapa pentingnya berdakwah ini. 1 ayat saja pun sudah boleh kita berdakwah. Ini kan bahasa yang minimal. Ini bahasanya adalah
sebuah stressing. Betapa urgennya berdakwah itu. Karena misi kenabian itu kan belum tuntas waktu itu. Ini tugas kenabian yang kita jalankan ini. Dan kita semua adalah warasatul anbiya. Kita ini pewaris Nabi. Jadi, mau tidak mau, kita harus membekali diri kita dengan ilmu yang menurut kita tidak usah sampai jadi ulama lah dulu. Dengan keterbatasan pengetahuan kita. Ya, seperti Ibu tadi tanyakan, bagaimana kita mengimplementasikan ayat 125 surat An-Nahl itu? Tadi kan sudah ada segmentasi. Kapan Ibu berdakwah dengan konsep? Kapan Ibu berdakwah dengan hal, dengan contoh-contoh yang nyata? Kapan Ibu berdakwah dengan cara dialog? Dan siapa itu oknumnya? Siapa itu madaunya? Objek dakwahnya siapa? Kalau di kampus berarti mereka butuh konsep. Dia tidak butuh doktrin-doktrin. Ibu ajak-ajak dia nggak ngaruh. Tapi ketika Ibu bisa menjelaskan kepada mereka kehebatan Islam dalam ya pendekatan ilmu umum, misalnya Ibu bicara tentang ekonomi, ya di Quran bagaimana manfaat ekonomi syariah, misalnya Ibu jelaskan kepada mereka, dan bagaimana ruginya orang tidak menjalankan ekonomi syariah, kan dakwah juga. Kan dakwah di sini kan mengajak, bukan berarti dakwah itu harus panggungnya di mimbar. Ya, satu orang juga bisa kita dakwahi, tidak lewat ceramah-ceramah, lewat bicara biasa juga dakwah namanya. Apalagi Al-Quran itu salihun fi kulli makanin wa zaman. Kandungan Al-Quran itu sangat aktual sekali. Ibu mau cari apa di Quran? Walaupun Al-Quran masih bicaranya mujmal, masih global, tapi kita bisa memperinci itu Quran dengan pendekatan ilmu pengetahuan modern.